Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Amira Hassan Setabila dengan NIM akhir 070 akan mempresentasikan laporan hasil praktikum berjudul analisis asupan zat gizi menggunakan metode SPFQ. Latar belakang dari adanya praktikum ini diperlukannya penilaian konsumsi pangan yang akurat, salah satunya adalah SPFQ. Di mana SPFQ ini mampu memperkirakan pola konsumsi jangka panjang dan juga memberikan estimasi kuantitatif melalui ukuran porsi yang ada pada kuesioner. Dari hasil praktikum didapatkan asupan gizi kelompok dalam 1 bulan terakhir dengan tidak menyertakan diri saya sendiri, kemudian di rata-rata sebagai berikut. Apabila di-breakdown lebih lanjut mengenai rata-rata asupan zat gizi makro kelompok, maka diperoleh bahwa kecukupan energi perharinya itu jauh di bawah rentang toleransi, yaitu kurang lebih 10%, dengan hanya persen pemenuhan sebesar 67,39%. Sementara untuk rata-rata asupan protein juga di bawah rentang, yaitu hanya sebesar 28, begitupun dengan lemak hanya sebesar 18,4. Sementara untuk karbohidrat sendiri di bawah di rentang cukup, yaitu sebesar 298. Rendahnya asupan energi, protein, dan juga lemak ini salah satunya dikarenakan cakupan food list dalam kuesioner SPFQ yang digunakan ini relatif sempit, di mana sumber protein hewani, protein nabati, dan juga sayuran tidak tercukup dalam food list yang ada. Untuk sementara tingginya asupan gula ataupun karbohidrat ini, hal ini dikarenakan food list yang lebih berorientasi pada makanan dan juga minuman karbohidrat sederhana dan juga gula tambahan. Sehingga asupan gula yang dikonsumsi kelompok ini justru akan meningkat seperti berikut ini, di mana asupan gulanya ini mencapai 61, melebihi 11 gram dari batas harian yang telah ditentukan oleh Kemenkes. Hal ini apabila terus berlanjut akan meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan seperti diabetes dan juga obesitas. Sementara untuk sodium ini, rata-rata asupan kelompok ini jauh di bawah batas harian Kemenkes ataupun AKG, yaitu 1.500. Hal ini salah satunya dikarenakan setelah dianalisis sedikitnya bahan makanan dalam food list yang tinggi natrium, hanya kecap, saus, mie instan, roti tawar, dan juga roti isi manis yang memiliki natrium yang cukup tinggi. Data SPFQ individu dengan responden RSM isi satunya. Berikut adalah hasil analisis SPFQ dari responden RSM, di mana setelah dilakukan wawancara, responden RSM ini kurang beragam untuk pola konsumsinya, karena sebanyak 19 bahan makanan ini tidak pernah dikonsumsi. Bahkan sumber karbohidrat seperti nasi ini hanya nasi yang dikonsumsi setiap hari, sementara yang lain seperti mie instan, bihun, dan juga umbi-umbian ini dikonsumsi beberapa kali dalam seminggu atau sebulan. Untuk makanan, bahkan untuk kelompok minuman kemasan, buah segar, gula pasir, dan juga sosoman ini frekuensi konsumsinya itu bahkan mencapai bulanan. Lakukan analisis kebutuhan zat gizi ke responden SM, di mana setelah ditotal maka didapatkan hasil sebagai berikut. Apabila di-breakdown lebih lanjut, maka keseluruhan zat gizi max responden SM ini jauh di bawah, kebutuhan dari yang telah ditentukan berdasarkan AKG, di mana energinya ini hanya mencukupi sebesar 34,54%, jauh di bawah batas toleransi. Begitupun protein dengan hanya 12,8, untuk lemak juga 5,8, untuk karbohidrat bahkan jauh di bawah batas yang telah ditentukan, yaitu sebesar 165. Untuk asupan energi, protein, dan juga lemak yang sangat rendah ini sama seperti kelompok. Hal ini salah satunya dikarenakan cakupan food list yang juga relatif sempit, yaitu sumber protein hewani, nabati, dan sayuran tercakup di dalamnya. Sementara berbeda dengan kelompok, asupan karbohidrat dan SM yang sangat rendah ini dikarenakan pola konsumsi responden terhadap makanan dan juga minuman yang berpotensi menyumbang karbohidrat ini juga sangat rendah. Diketahui tadi hanya frekuensi bulanan, mingguan, hanya beberapa jenis saja. Terutama nasi ini sebagai karbohidrat utama yang dikonsumsi responden SM setiap hari ini dikonsumsi dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu 100 gram. Untuk selanjutnya adalah rata-rata asupan gula dan juga sodium responden SM. Untuk keduanya ini di bawah batas harian Kemenkes dengan gula hanya 20%, sementara sodium hanya 204 miligram. Maka keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pola makan responden ini berbeda dengan kelompok, di mana responden memiliki pola makan yang rendah natrium dan juga rendah gula. Namun kelompok sendiri memiliki pola makan yang tinggi gula dan juga rendah natrium. Berikut adalah perbandingan asupan zat gizi antara responden SM dengan kelompok sama. Setelah dilakukan analisis, maka apabila dibandingkan antara individu dengan acuan yang digunakan, yaitu AKG, ketahui bahwa responden ini semuanya di bawah batas atau di bawah kecukupan yang diperlukan oleh responden SM. Untuk kelompok sendiri hanya karbohidrat yang berada di batas cukup dan juga sodium yang di atas batas yang telah ditentukan oleh Kemenkes. Apabila dilakukan perbandingan antara individu dan juga kelompok, maka kecukupan semua zat gizi responden SM ini jauh di bawah rata-rata dari kelompok yang ada. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden individu RSM mengalami defisit zat gizi makro yang lebih besar dibandingkan kelompok, terutama pada energi, protein, dan juga karbohidrat. Pola umumnya sama, yaitu rendah pada energi, protein, lemak, dan juga natrium. Untuk saran berdasarkan hasil praktikum, maka, saran yang dapat diperlukan karena cakupan fungsi yang sempit, yaitu bahan makanan yang mengandung natrium hanya sedikit, maka pengembangan instrumen SPFQ perlu mempertimbangkan kualitas dan juga relevansi food list dengan cakupan yang disesuaikan kebiasaan populasi sasaran. Sekian dari saya, terima kasih.